Sikap Indonesia. Hai Pioners, balik lagi sama saya Spek Tabayong di channel Pionir.official. Saat ini kita kedatangan teman-teman nih. Boleh perkenalkan dong namanya siapa dari yang dekat saya? Perkenalkan, nama saya Rel Jonathan Pratama Tahubolon. Saat ini berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Ilmu Komunikasi. Oke, selanjutnya nih. Oke. Hai Pioners, perkenalkan saya Rafael Tangkubolon. Saat ini masih bersekolah sebagai siswa SMA di SMA Korpataring Utama kelas 12 jurusan IPS. Wow, luar biasa nih kita kedatangan teman-teman yang hebat. Dan saat ini kita akan bicara, kita akan tanya jawab mengenai tema hari ini adalah pendidikan yang ada di Indonesia pasca pandemi dan saat pandemi. Nah, kalau dengar pandemi, pasti kan kita melihat dan kita merasakan ya saat itu adalah akses untuk belajar adalah satu-satunya online. Iya. Hanya via online ya, ada Zoom, terus ada Skype mungkin, terus ada Google Meet. Nah, kalau menurut kalian perbedaannya itu apa nih yang kalian rasakan di dunia pendidikan saat kalian bersekolah, saat kalian berkuliah? Ada nggak sih bedanya saat online dan tatap muka langsung belajarnya? Apa sih perbedaannya? Mungkin bisa dimulai dari Rafael dulu. Tentu perbedaan yang kita hadapi online maupun tatap muka tentu banyak ya. Pertama, kalau online kan kita nge-zoom bisa cuma join doang, tapi kameranya dimatiin, terus kita bebas mau makan, mau ngapain, bahkan ada yang main game. Wah, main game bisa ya? Iya, karena kan kameranya dimatiin, bahkan mic dimatiin. Tentu itu membuat kita itu tidak tidak fokus untuk dalam belajar. Itu minusnya. Nah, kalau misalnya di pembelajaran tatap muka, tentu kita ada banyak kelebihan, seperti kita lebih memahami materi yang dijelaskan oleh guru kita juga bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bersosialisasi yang bisa mendukung kita dalam perkembangan pembelajaran. Kan kalau online kan, kemarin kan kalau pandemi kan karena lockdown berkali-kali kan kita nggak bisa ketemu sama teman-teman juga. Ada juga yang kena, jadi harus di isolasi mandiri. Jadi tingkat kesepian anak muda di saat pandemi itu, pada saat pembelajaran jarak jauh itu memang meningkat karena tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa. Jadi menurut saya pribadi lebih baik tatap muka. Ya benar Kak. Kalau dari Ariel sendiri melihatnya mungkin perbedaannya atau lebih baik mana sih pelajaran jarak jauh? Ya kalau saya menilai bisa di mana aja otomatis belajar, jadi nggak ada alasan untuk nggak belajar. Tapi apakah tatap muka mungkin bisa lebih merasakan istilahnya apa yang disampaikan lebih meresep apa yang disampaikan ini dapat banget. Kira-kira gimana Ariel? Kalau dari perspektif saya kalau kita lihat dari anak sekolahan ya tentu menurut saya sangat perlu tatap muka. Sentuhan langsung antara pengajar dan yang diajar itu emang salah satu faktor yang diperlukan untuk belajar lebih baik. Tapi kalau dari segi orang dewasa, anak kuliah dan orang bekerja, saya melihat kalau misalnya secara daring ataupun kita bisa bilang mobile, itu pertemuan secara dari internet itu sebenarnya sudah sangat membantu, di mana kita dapat menghemat waktu, menghemat ruangan tempat gitu. Kalau kita melihat kita sekarang di luar negeri, itu hampir 90% orang itu sudah remote secara bekerja. Anak kuliahan juga sudah remote secara bekerja karena kekurangan space tempat. Kebetulan di tempat saya itu menjadi salah satu faktor yang besar, di mana di saat kita kembali back to normal, ada ledakan pendaftar mahasiswa gitu di tahun saya masuk, yang di mana akhirnya kampus saya agak kewalahan untuk menyusun ruangan gitu, karena saking banyaknya jumlah, ya? Jadi sementara ketersediaan ruangan berkurang. Jadi menurut saya remote itu, pertemuan secara remote, pembelajaran jarak jauh, bekerja secara jarak jauh, itu sebenarnya kita sudah harus siap sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai anak muda, kita sebenarnya harus siap menghadapi hal tersebut.
bagaimanapun ruangan terbatas, tapi kan ide kita tidak terbatas. Jangan Nah, ruangan itu membatasi ide setuju. kita. Tapi kalau Arya lagi nih, kira-kira bagaimana sih cara menangani yang tadi Rafael bilang juga ketika di rumah online yang menutup kemungkinan nih teman-teman, yang akhirnya sambil melakukan aktivitas lain, main game, makan. Sebenarnya makan sih masih oke lah, tapi kalau sampai nggak fokus ke materi, akhirnya kan kayak sia-sia ya. Betul. Ya cuma absen, masuk, Stok buka. store buka bahasanya ya. Tapi akhirnya nggak meresap. Nah ini kira-kira gimana ya kalau dari teman-teman sendiri menilai cara bisa membuat orang-orang nih lebih bertanggung jawab lah nantinya bekerja atau berkuliah atau sekolah yang melakukan PJJ nih pelajaran jarak jauh atau work from home bisa bertanggung jawab tuh kira-kira apa ya yang bisa menjaga itu gimana ya kira-kira kalau mungkin kalian yang perspektif anak-anak muda yang bisa bikin kalian apakah nanti di sesi-sesi pembelajaran online dikasih pertanyaan jadinya mereka nggak bisa bohong lah lu dengerin atau enggak nih apa kayak gitu atau ada solusi lain nih kira-kira yang bikin mereka bisa fokus nih belajar gitu loh. Oke. Sebenarnya apa yang kita hadapi sekarang, yang kita alami sekarang, kayak tadi yang dibilang kita nggak fokus kalau pembelajaran jarak jauh, itu kan menurut saya bagian dari adaptasi. Kita baru saat ini merasakan hal tersebut. Sebelum-sebelumnya kan itu sangat jarang dilakukan, pembelajaran lewat Zoom, Google Meet, secara remote seperti tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, itu kan akan menjadi suatu kebiasaan. New normal lah gitu New ya. normal. Yang sebenarnya kalau kita mitigasi, kita edukasi terus-menerus, saya percaya hubungan antara pengajar dan diajar tadi itu akan nyambung walaupun lewat pembelajaran jarak jauh. Karena ini pendidikan dan pekerjaan itu kan salah satu kewajiban. Betul. Kalau misalnya institusi pendidikan ataupun pekerjaan itu melakukan pembelajaran atau pekerjaan jarak jauh, ya kalau kita sebagai salah satu bagian dari institusi tersebut merasa butuh, pasti kita akan melakukan dengan benar. Jadi kita itu kembali lagi dengan kebutuhan kita Masing-masing ya, masing-masing. pribadi ya. Dan menurut saya suatu saat itu pasti akan terperbaiki sendiri gitu loh. Dengan adanya waktu, iya, waktu itu akan tidak mungkin selamanya kita itu akan serengean terus-menerus, akan nggak fokus terus-menerus. Pasti ada saatnya kalau itu berkelanjutan, pasti ada saatnya kita wah ini kita perlu edukasi, kita perlu pekerjaan, apalagi pekerjaan kan, kita perlu gaji gitu loh. Kalau emang kantor menyuruh uh, remote, ya kita remote siap. Kalau kantor bilang datang, kita siap datang karena yang membutuhkan kita gitu. Dan nanti akan berjalannya waktu, ya new normal lah. Kalau dari Rafael gimana? Tentu yang dibilang sama Arya udah benar ya. Semuanya itu tergantung pada pribadi masing-masing, di mana kita diperhadapkan oleh suatu pandemi. Itu kan tidak bisa kita hindari. Jadi mau nggak mau kita harus melek terhadap teknologi, salah satunya di bidang pendidikan, yaitu belajar dari rumah, e-learning. Ada banyak aplikasi, namun banyak juga generasi-generasi muda, siswa-siswi yang malah menyepelekan itu dengan hanya gabung Zoom, tapi nggak memperhatikan, jadi tingkat produktivitasnya menurun, Kak. Jadi itu semua menurut aku ya kembali kepada diri kita masing-masing, mau kita ikut atau enggak. Jadi kembali ke masing-masing. Iya. Tapi kalau boleh tanya nih mungkin ya ke Ariel dulu deh. Ketika pandemi itu mempengaruhi nilai Ariel pribadi atau enggak? Ketika pandemi ini di saat sekolah atau berkuliah mempengaruhi nilai gak sih dengan belajar di rumah itu ataukah nilai lebih baik karena mungkin Ariel lebih nyaman dengan belajar jarak jauh atau belajar melalui Zoom atau melalui Google Meet atau malah nilainya turun nih karena mungkin semangat belajarnya agak turun karena nggak ada temen nih, nggak ada teman-teman sharing. Biasanya kan ada orang yang memang menyukai belajar rame-rame gitu kan, ada tanya jawab, komunikasi mungkin atau gimana ya? Kalau saya pribadi selama pandemi ya nilai pasti meningkat karena emang pengawasannya minim ya. Karena kan semua siswa pasti melakukan hal sama waktu pandemi kemarin, di mana semua guru-guru juga pasti adaptasinya masih dalam proses. Jadi kalau ujian juga cuma dikasih soalnya, tidak ada pengawasan yang cukup karena emang keterbatasan.
Tapi kalau menurut saya lebih suka untuk secara langsung tatap muka ya. Kalaupun ada eh, urgent harus jarak jauh ya, saya open minded aja. Tapi untuk saya tatap muka itu perlu karena tadi sentuhan langsung antara pengajar dan diajar itu sangat berbeda dari kalau dilakukan online dan tatap muka. Nggak bisa ditandingi Iya, gitu. nggak bisa ditandingi. Dengan sentuhan langsung ketika bicara di depan mata kita gitu Iya. tersampaikan gitu lebih ya itu mungkin jadi salah satu kenapa new normal ini kembalinya akhirnya nih ya Iya. tatap muka lagi ya. Meskipun tapi setahu saya ya banyak informasi yang saya dapat di sekolah-sekolah, di kampus, bahkan di dunia kerja banyak juga yang memperlakukan 50-50 ya, Iya. setengah-setengah ya. Kadang nanti ada yang masuk kantor berapa hari sisanya itu via online gitu ya. Itu berarti benar adanya ya di kampus, di sekolah gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaan dari saya pribadi, kalau menurut kalian kedepannya apa sih yang perlu diperbaiki misalkan dari pihak sekolah? Tadi kan itu versi dari kalian nih yang menerima ajaran gitu ya, yang mendapatkan ilmu pelajaran gitu. Tapi sebagai tenaga pengajar, kira-kira apa yang harus dimodifikasi atau harus diperbarui dalam melakukan pembelajaran jarak jauh? Oke. Menurut saya yang harus dilakukan saat ini, yang pasti kebutuhan saat ini kita harus melek teknologi. Seluruh masyarakat dan anak-anak muda Indonesia perlu melek teknologi. Setelah pandemi, walaupun kita sudah mulai kembali sedikit demi sedikit untuk tatap muka kembali, itu tidak bisa jadi batasan buat kita untuk mempelajari teknologi. Di pandemi kan kita belajar banyak hal, seperti nggak hanya meeting secara online, kita jadi banyak belajar mengedit video karena tugas-tugasnya kan bikin video semua. Kita mengedit foto, itu kan semua soft skill yang sebenarnya diperlukan buat kita anak-anak muda ini ke depannya. Jadi menurut saya kalau sebenarnya ini untuk seluruh sistem pendidikan Indonesia bahwa pengajar dan diajar itu kualitas pengajarannya harus ditingkatkan. Bagaimana sekarang guru itu banyak yang masih tertinggal terhadap teknologi yang ada, masih buta teknologi karena mungkin sibuk dengan beban administrasi yang ada. Jadi perlu adanya peningkatan kualitas guru yang lebih ditingkatkan lagi agar bisa menyalurkan perannya sebagai pengajar, tidak hanya pengajar formal tapi mengajar informal juga, seperti tadi soft skill yang kita perlukan dari teknologi-teknologi yang ada. Itu menurut saya perlu dilakukan pemerintah. Jadinya perlu tenaga pengajar ini skill tentang teknologinya ditingkatkan lagi. Lebih melek teknologi. Ya. Lebih melek teknologi. Tapi kayaknya nih ya, sebenarnya akhirnya COVID ini banyak sekali kerusakannya yang dibuat, tapi ada juga sisi positifnya yang bisa ambil. Akhirnya tenaga-tenaga pengajar ini bisa melek teknologi ya, karena harus mengoperasikan Zoom, bikin ya betul. Akhirnya banyak melek teknologi nih gara-gara COVID ini dipaksa akhirnya ya. Yang dulu mungkin mereka skeptis, apalah, yang penting belajar tatap muka, ngerjain soal ya hanya di depan tatap muka saja, tapi gara-gara COVID ini akhirnya malah kebuka nih. Dan banyak akhirnya yang saya lihat ya karena pionir juga nih guys, kalau mau penyuluhan bisa hubungin pionir. Nah, kalau pionir itu sering melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Dan kita lihat guru-guru saat ini itu hebat. Guru-guru saat ini sudah bisa dalam arti ya, saya nggak bisa bilang seluruh, tapi saya lihat kemungkinan besar jumlahnya lebih banyak daripada yang belum melek teknologi. Kalau saya lihat banyak sekali guru-guru yang sudah pembelajarannya membuat video-video dibagikan ke anak-anak. Artinya mereka udah pinter ngedit, terus udah pinter bikin ya dalam arti menggunakan aplikasi-aplikasi, dan otomatis ini sebenarnya satu kemajuan yang cukup signifikan ya, disebabkan oleh COVID ya. Akhirnya memasak nih. Nah, kalau terakhir nih ya, karena makin seru, tapi sekali lagi ini kita perspektif anak-anak muda nih. Nanti kita nggak sabar juga kalau mau dengar dari tenaga-tenaga pengajar, kita akan undang juga nih ya. Nah, buat teman-teman nih terakhir, mungkin kalau menurut kalian pelajaran tatap muka ini apakah akan tetap eksis ke depannya? Apakah meskipun itu dibutuhkan sentuhannya, tapi kan
yang kita nggak bisa bohongin adalah ketika tatap muka ini kita butuh ruangan, kita butuh satu tempat dan waktu, karena kan misalkan lokasi A ke lokasi B itu kan butuh waktu, sedangkan via online ini menjawab semuanya meskipun minim sentuhan, artinya tidak ada sentuhan secara langsung. Menurut kalian akan eksis ya pelajaran tatap muka ini? Coba kalau menurut aku tentu akan eksis. Karena bagaimanapun semakin maju teknologi, manusia itu kan makhluk sosial ya. Betul. Jadi harus ada sentuhan langsung dari tenaga pendidik supaya anak-anak atau orang yang dididik oleh sang guru dapat mengerti materi yang dijelaskan. Memang bisa menggunakan teknologi. Contohnya ulangan online. Misalnya di sekolah, tapi nggak pakai kertas tuh Kak ulangannya. Jadi pakai handphone itu kan udah banyak. Jadi tenaga pendidik itu bisa menggunakan dua-duanya. Tapi menurut aku tatap muka itu memang penting supaya tetap penting dan akan tetap eksis supaya generasi muda ini dapat mengerti setiap materi yang dijelaskan oleh sang guru tersebut. Kalau dari Ariel sendiri gimana? Kalau menurut saya tergantung dari kesiapan teknologi dan kesiapan siswa Indonesia. Kalau misalnya kita melihat sekarang masih belum 100% ya siswa Indonesia punya fasilitas, punya akses terhadap internet, terhadap teknologi, apalagi di daerah-daerah. Jadi ya karena keterbatasan itu tentu akan kembali ke tatap muka yang menjadi prioritas utama. Nah kalau misalnya di daerah-daerah urban perkotaan kan itu sudah 90% sudah punya akses teknologi. Dan sudah terjadi sekarang sekolah-sekolah, kampus-kampus masih banyak yang melakukan 50-50% tatap muka dan online gitu. Karena kan dari setiap kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, yang keperluan itu satu, kita butuh efisiensi. Apakah efisien tatap muka ataupun efisien online. Tergantung dari apakah kita sudah punya fasilitasnya, apakah kita sudah punya gadgetnya. Kalau kita sudah punya, ya silakan laksanakan. Kalau tidak, ya tidak dulu. Tapi kan kenyataannya Indonesia belum. Jadi masih eksis. Akan tetap eksis ya, karena rupanya masih ada beberapa daerah yang belum secara mayoritas menerima fasilitasnya ya. Nah, oke, buat teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan satu lagi nih, kalau kalian punya mungkin perspektif lain, boleh komen dong. Di komen bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Mana yang lebih baik? Oke, thank you guys. See you. Bye. Bye. Speak Up Indonesia.